Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi informasi ya terkait dengan menyusun rencana aktivitas langkah pembelajaran modul ajar. Bapak Ibu, kita tahu bahwa di bulan Februari 2024 ini adalah batas akhir ya untuk pengisian persiapan observasi penilaian kinerja guru. Salah satunya adalah Bapak Ibu nanti diharapkan mengupload RPP ya di atau modul ajar di pengelolaan kinerja guru. Bapak Ibu, di sini ada informasi penting ya yang harus Bapak Ibu pahami. Yang pertama adalah Bapak Ibu perlu memilih ya salah satu atau lebih dari 3 diferensiasi pembelajaran yang digunakan ya, yaitu adalah diferensiasi proses, diferensiasi konten, atau diferensiasi produk. Jadi harapannya dengan pembelajaran berdiferensi nanti ini yaitu mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda, posisi awal pemahaman yang berbeda-beda, agar mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran di akhir fase yang dijalaninya. Namun demikian, ya penting sekali Bapak Ibu bahwa perlu diperhatikan dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi menurut kesiapan peserta didik tersebut, yaitu bahwa pengelompokan peserta didik berdasarkan capaian atau hasil asesmen tidak mengarah pada terbentuknya persepsi tentang pengkategorian peserta ke dalam kelompok yang pintar atau tidak. Jadi Bapak Ibu guru harus memilih tiga ya, memilih tiga dari contoh diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten ya, yaitu adalah materi yang diajarkan. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses, yaitu cara mengajarkan. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk ya, atau luaran atau performa yang akan dihasilkan. Bapak Ibu di sini sudah ada penjelasannya, nanti saya akan sampaikan di kolom deskripsi linknya. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini ada contoh ya, contoh modul ajar untuk pembelajaran berdiferensiasi proses atau produk ya, di sini contohnya. Ini adalah contoh pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk Bapak Ibu ya. Topik 1 mengenal ragam bentang alam di lingkungan sekitar. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada langkah kegiatan pembelajaran. Peserta didik mengawali pembelajaran dengan doa dan menjawab pertanyaan pematik yang diberikan oleh guru. Contohnya adalah anak-anak coba kasih saja bentang alam yang ada di lingkungan tempat tinggalmu ya. Kemudian di sini juga ada LKPD pertemuan 1, yaitu kelompok siswa yang sudah muncul pengetahuan tentang ragam bentang alam dan karakteristiknya mencari informasi tentang dengan mandiri ya. Sedangkan kelompok siswa yang muncul pengetahuan tentang ragam bentang alam dan karakteristiknya mendapat bimbingan secara intensif ya. Artinya yang sudah muncul penanganannya berbeda, yang belum muncul juga berbeda. Kemudian peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber, kemudian mengolah dan menyajikan informasi yang diperoleh sesuai minatnya. Bisa berupa poster, peta konsep, logbook, ya, infografis dan lain sebagainya. Sumber belajar dapat diperoleh melalui buku, video dari YouTube bila ada jaringan internet, ya, video pembelajaran yang sudah diunduh bila tidak ada jaringan internet. Kemudian referensi buku di perpustakaan. Jadi ini adalah contoh diferensiasi proses dan produk. Kemudian untuk modul ajar yang menerapkan berdiferensiasi konten, Bapak Ibu contohnya adalah ini ya. Jadi berupa diferensiasi konten, yaitu mata pelajaran IPA. Di sini ada 70 halaman Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya terkait dengan konten-konten yang sudah disediakan ya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada informasi bahwa pemberian motivasi ya, asesmen awal. Di sini ada beberapa tayangan video. Kemudian di sini juga ada beberapa tahapan ya, langkah pembelajaran. Mulai dari pemberian motivasi dan asesmen awal, menayangkan video. Kemudian peserta didik diminta mengungkapkan hasil identifikasi komponen ekosistem dari tayangan video tersebut. Kemudian ada orientasi masalah. Peserta didik diminta untuk menyimak tayangan video. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran, pengorganisasian peserta didik, kemudian membimbing penyelidikan, mengembangkan penyajian karya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kita bisa lihat ya, dengan berbagai konten yang berdiferensiasi, ya harapannya nanti peserta didik bisa menjadi lebih aktif ya, dan pembelajaran bisa lebih efektif.
Bapak Ibu, ini adalah contoh ya pembuatan RPP berdiferensiasi yang dianjurkan ya oleh Kemendikbudristek. Harapannya apa dengan pembelajaran berdiferensiasi nanti ini bisa menyesuaikan kesiapan peserta didik ya. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk contoh RPP ya, RPP yang nanti Bapak Ibu upload di BMM, harapannya bisa berjalan dengan lancar tidak lebih dari 10 MB. Bapak Ibu ini tolong perhatikan ya, karena RPP yang lebih dari 10 MB nanti tidak diterima ya, karena di sini ada batas maksimalnya ya, formatnya PDF maksimal 10 MB. Bapak Ibu, itu informasi dari saya ya terkait dengan RPP, bentuknya seperti apa ya. RPP berdiferensiasi ini menjadi strategi ya Bapak dan Ibu nanti ketika melakukan observasi kelas di PMM. Terima kasih, semoga bermanfaat Bapak dan Ibu. Semoga diberikan kelancaran di dalam proses observasi kelasnya. Dan di sini juga ada contoh modul ajar Bapak dan Ibu ya, yang bisa Bapak dan Ibu nanti uh, pakai ya. Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.